Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Nurul Fahriyah dengan NIM F1D016065, mahasiswa program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pakar Diagnosis Penyakit pada Kambing dengan metode forward chaining dan certainty vector. Untuk mempersingkat waktu, adapun latar belakang saya memilih kambing, karena kambing merupakan salah satu dari berbagai jenis hewan yang banyak dipelihara untuk kemudian diperjualbelikan, terutama pada Hari Raya Idul Adha. Karena banyak yang dapat dimanfaatkan dari kambing. Misalnya, tanduknya yang dapat digunakan sebagai hiasan, kulit kambing dapat digunakan untuk pembuatan alat musik tradisional, serta dagingnya yang mengandung banyak protein, zat besi, vitamin, maupun sumber energi yang besar. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2018, terdapat 18.306.476 populasi kambing yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk di wilayah Nusa Tenggara Barat sendiri itu terdapat 678.769 populasi kambing. Jadi, menurut Badan Pusat Statistik ini, NTB menduduki peringkat ke-9 populasi kambing terbanyak di Indonesia. Kesehatan ternak merupakan faktor yang paling penting dalam memberdayakan ternak. Pengendalian penyakit adalah usaha dalam mengendalikan penyakit yang bersifat menular maupun tidak menular dengan melakukan tindakan pencegahan dan pengobatan yang sesuai dengan prosedur. Karena penanganan yang salah dapat mengganggu pertumbuhan kambing ataupun dapat membunuh kambing itu sendiri. Untuk dapat menangani masalah tersebut, dapat dilakukan konsultasi dengan dokter hewan. Namun yang menjadi kendala di sini adalah keberadaan dokter hewan tersebut, di mana ketika peternak akan melakukan konsultasi, peternak harus menghubungi dokter hewan, kemudian dokter akan datang untuk melakukan pengecekan. Hal itu kurang efektif, mengingat jarak yang jauh, lama waktu tempuh, dan banyaknya jumlah hewan yang harus dikontrol oleh dokter hewan tersebut. Jadi, solusi yang saya tawarkan di sini adalah suatu sistem pakar yang dapat mendeteksi penyakit pada kambing yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan parasit serta penyakit metabolik menggunakan metode forward chaining dan certainty factor yang berbasis Android. Adapun rumusan masalah pada penelitian yang saya ajukan, yang pertama, bagaimana performa metode forward chaining dan certainty factor dalam mendiagnosis penyakit pada kambing. Yang kedua, bagaimana membangun suatu sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit pada kambing dengan menerapkan metode forward chaining dan certainty factor berbasis Android. Adapun batasan masalah yang saya gunakan di sini ada 4. Yang pertama, sistem ini digunakan untuk mendiagnosis penyakit pada kambing yang dapat berjalan pada platform Android. Yang kedua, sistem ini hanya dapat mendiagnosis 14 jenis penyakit dengan 67 gejala pada kambing yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan parasit, serta penyakit metabolik. Yang ketiga, sistem yang dibangun menggunakan metode forward chaining dan certainty factor. Yang keempat, keluaran yang dihasilkan pada sistem ini yaitu berupa jenis penyakit serta cara penanganannya. Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui performa metode forward chaining dan certainty factor dalam mendiagnosis penyakit pada kambing. Yang kedua, membuat sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit pada kambing dengan metode forward chaining dan certainty factor berbasis Android. Adapun manfaat dalam penelitian ini, yang pertama bagi peneliti, dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari dalam penerapan sistem pakar. Yang kedua, bagi masyarakat, dapat membantu masyarakat maupun tenaga medis mengetahui penyakit dari gejala yang terdapat pada kambing.
Sistem yang dihasilkan pada penelitian ini juga dapat memberikan informasi mengenai jenis penyakit serta memberikan informasi mengenai cara pencegahan penyakit dan penanganan awal. Berikut adalah tinjauan pustaka yang saya gunakan. Pada baris ke-1 sampai dengan baris ke-9 merupakan penelitian yang terkait, sedangkan untuk baris ke-10 merupakan penelitian yang saya lakukan, di mana pada penelitian yang saya lakukan telah mencakup seluruh aspek area penelitian. Metode forward chaining merupakan metode inferensi maju dengan mekanisme berpikir dan pola-pola penalaran yang digunakan oleh sistem untuk mencapai suatu kesimpulan. Memulai proses pencarian dari sekumpulan data atau fakta, kemudian akan dicari suatu kesimpulan yang menjadi solusi dari suatu permasalahan. Jadi berdasarkan fakta-fakta yang telah diinputkan akan diketahui kesimpulan dari suatu permasalahan. Certainty factor adalah suatu metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti atau tidak pasti, guna menggambarkan tingkat keyakinan pakar terhadap suatu masalah. Perhitungan certainty factor dilakukan dengan membandingkan dua perhitungan saja. Jika lebih, akan dilakukan perhitungan secara bertahap. Certainty factor memiliki rentan nilai antara min 1 sampai dengan 1, di mana nilai CF yang memiliki nilai hasil mendekati 1 memiliki nilai kepercayaan terbesar. Terdapat beberapa persamaan dalam metode certainty factor yang dapat digunakan. Ketika kedua inputan atau fakta bernilai positif, maka dapat digunakan persamaan seperti ini. Sedangkan ketika kedua inputan atau fakta bernilai negatif, maka dapat digunakan persamaan seperti ini. Apabila salah satu inputan atau fakta bernilai negatif dan yang satunya lagi bernilai positif, maka dapat digunakan persamaan seperti ini. Berikut adalah contoh perhitungan. Terdapat 3 gejala yang telah diinputkan, yaitu sulit berdiri atau ambruk, sulit bernafas, mulut berbau asam. Kemudian digunakan metode forward chaining untuk menarik kesimpulan berdasarkan gejala yang ada. Di sini dapat didiagnosis kemungkinan terjadinya beberapa penyakit, yaitu kembung, keracunan, pneumonia, dan OLF. Untuk selanjutnya dihitung nilai certainty factor-nya. Di sini dapat dilihat nilai CF dari setiap gejala pada masing-masing penyakit. Untuk penyakit kembung, dikarenakan kedua fakta memiliki nilai CF yang positif, maka digunakan persamaan CF combine sama dengan CF1 ditambah CF2 dikali dalam kurung 1 dikurangi nilai dari CF1, sehingga menghasilkan nilai sebesar 0,96. Untuk penyakit keracunan, dikarenakan hanya terdapat satu fakta, maka nilai CF fakta tersebut akan langsung menjadi nilai CF akhir dari penyakit keracunan, yaitu sebesar 0,8. Untuk penyakit pneumonia, dikarenakan hanya terdapat satu fakta, maka nilai CF fakta tersebut akan langsung menjadi nilai CF akhir dari penyakit pneumonia, yaitu sebesar 1. Sedangkan untuk penyakit ORF, dikarenakan kedua fakta nilai CF-nya bernilai positif dan negatif, maka akan digunakan persamaan CF combine sama dengan nilai dari CF1 ditambah nilai dari CF2 dibagi 1 dikurangi nilai minimum antara nilai CF1 dan nilai CF2, sehingga dihasilkan sebesar 0,14. Berdasarkan perhitungan manual menggunakan metode certainty factor, nilai CF tertinggi sebesar 1 dan dapat disimpulkan bahwa kemungkinan penyakit yang diderita oleh kambing yaitu pneumonia. Ada beberapa tahapan penelitian yang dilakukan. Yang pertama yaitu studi literatur dengan mengumpulkan atau mempelajari sumber-sumber keilmuan yang mendukung penelitian, seperti sistem pakar, penyakit pada kambing, forward chaining, certainty factor, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan 3 orang pakar hewan, di mana data-data yang dikumpulkan seperti data penyakit pada kambing, data gejala, serta cara penanganannya.
Kemudian ada perancangan sistem, di mana dilakukan perancangan arsitektur sistem dan antarmuka sistem yang akan dibangun. Kemudian ada implementasi. Implementasi pada tahapan ini yaitu dilakukan pengkodean sistem. Kemudian ada pengujian sistem. Pada tahapan ini dilakukan dengan 4 skenario pengujian, yaitu pengujian akurasi sistem, pengujian black box, pengujian teoritis, dan pengujian MOS. Ketika sistem menampilkan hasil diagnosis yang tepat berdasarkan 4 skenario pengujian tersebut, maka akan dilakukan penarikan kesimpulan. Jika tidak, maka akan kembali ke proses perancangan sistem. Kemudian ada arsitektur sistem pakar diagnosis penyakit pada kambing. Di sini terdapat dua lingkungan. Yang pertama ada lingkungan konsultasi dan lingkungan pengembang. Pada lingkungan pengembang, pakar atau dokter hewan memberikan pengetahuan atau informasi mengenai penyakit. Kemudian, pengetahuan pakar akan ditransfer ke dalam pengetahuan pakar. Lalu knowledge engineer yang akan diterjemahkan dan disimpan pada basis pengetahuan. Sedangkan untuk lingkungan konsultasi sendiri, pengguna yang akan berinteraksi dengan antarmuka sistem, di mana antarmuka ini dapat memudahkan pengguna untuk berkomunikasi dengan sistem. Antarmuka akan menampilkan gejala-gejala penyakit pada kambing yang dapat dipilih oleh pengguna. Akan dilakukan proses pada mesin inferensi untuk mengetahui jenis penyakit yang diderita atau kesimpulan dari gejala yang diinputkan. Kemudian fasilitas penjelas untuk memberikan penjelasan pada pengguna yang akan ditampilkan pada antarmuka. Kemudian ada flowchart sistem pakar diagnosis penyakit pada kambing. Jadi yang pertama, pengguna akan memilih fakta atau gejala sesuai dengan yang diderita pada kambing. Ketika gejala telah selesai dipilih, maka gejala yang diinputkan akan dicocokkan dengan rule berdasarkan gejala pada basis pengetahuan. Kemudian untuk selanjutnya akan dihitung nilai bobot CF dari setiap penyakit. Berdasarkan nilai bobot CF yang telah diperoleh, maka akan didapatkan hasil diagnosis berdasarkan nilai CF tertinggi. Berikut adalah rancangan antarmuka halaman utama, di mana untuk halaman utama ini akan muncul ketika user membuka aplikasi, di mana pada aplikasi ini ada 4 menu utama, yaitu info penyakit, konsultasi, panduan pengguna, dan riwayat konsultasi. Berikut adalah menu informasi penyakit. Jadi ketika pengguna memilih menu informasi penyakit, maka akan ditampilkan beberapa gambar penyakit beserta nama dari penyakit tersebut. Ketika pengguna memilih salah satu dari penyakit ini, maka akan ditampilkan nama penyakit, deskripsi penyakit, dan hal-hal yang berkaitan dengan penyakit tersebut. Kemudian ada menu konsultasi, di mana pada menu konsultasi ini pengguna dapat memilih beberapa gejala sesuai dengan yang diderita oleh kambing. Ketika pengguna telah selesai memilih gejala, kemudian pengguna dapat mengklik diagnosis, maka akan menampilkan kemungkinan penyakit yang akan diderita oleh kambing beserta persentase keyakinannya. Ketika pengguna memilih menu panduan pengguna, maka di sini akan dijelaskan mengenai
mengenai menu informasi penyakit, menu konsultasi, dan menu riwayat. Kemudian terdapat riwayat konsultasi. Di sini akan menampilkan konsultasi-konsultasi yang pernah dilakukan dengan sistem pakar diagnosis penyakit pada kambing ini. Kemudian ada teknik pengujian sistem. Di sini ada 4 skenario pengujian yang digunakan. Yang pertama, pengujian black box, di mana pada pengujian black box ini dimaksudkan untuk sebagai pengujian fungsionalitas dari sistem. Jadi, pengujian black box ini akan dilakukan pada 5 orang responden, yaitu mahasiswa dari Teknik Informatika Universitas Mataram. Kemudian ada pengujian perhitungan teoritis, di mana perhitungan teoritis ini merupakan perhitungan manual untuk mengetahui persentase kesesuaian antara hasil perhitungan sistem dengan hasil perhitungan manual. Pengujian dengan perhitungan teoritis pada penelitian ini akan dilakukan pada beberapa contoh kasus. Kemudian ada pengujian akurasi sistem. Pengujian akurasi sistem ini dimaksudkan untuk membandingkan hasil diagnosis sistem dengan hasil diagnosis dari pakar. Kemudian ada pengujian MOS atau Main Opinion Score. Pengujian MOS dimaksudkan untuk menguji kinerja sistem yang dilihat dari sisi pengguna untuk mendapatkan tanggapan dari responden. Jadi, pada pengujian MOS ini dilakukan pada 30 responden. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.